teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rida Fitriani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang UMKM dalam bidang agriculture, yaitu Tanimi. Apa sih Tanimi itu? Jadi Tanimi itu adalah sebuah brand UMKM yang bergerak di bidang plant cherry dan memulai usahanya pada tahun 2021 saat masa pandemi. Produk-produk yang Tanimi pasarkan dirancang untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti fertilizer, hormon, dan plant serum, sehingga tanaman dapat bertumbuh dengan cepat dan menghasilkan buah dan bunga yang melimpah. Nah, kali ini saya mempunyai kesempatan untuk wawancara dengan CEO dari Tanimi, yaitu Kak Fitria Lestari. Halo Kak Fitria. Halo Rida. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk melakukan wawancara dengan saya. Boleh perkenalkan diri kakak dan ceritakan sedikit tentang latar belakang kakak? Oke, namaku Fitria. Aku lulusan dari Universitas Islam Bandung jurusan Ilmu Komunikasi. Dan sekarang aku ngelola bisnis yang Tanimi ini. Boleh kakak ceritakan sedikit sejarah tentang terbentuknya Tanimi, usaha yang kakak sedang kelola saat ini? Jadi sebenarnya Tanimi itu adalah awalnya anak perusahaan, Rida. Anak perusahaan dari salah satu bisnis yang partnerku bikin. Itu di awal tuh namanya Agroniaga Sejati di bidang agriculture juga. Nah, karena sistem tahu bisnis modelnya tuh B2B, yang mana sistemnya tuh piutang, jadi ke cash flow-nya nggak secepat B2C, yang akhirnya di sana kayak mulai tergerak lah, gimana kalau misalkan kita bikin suatu brand yang bisnis model itu B2C gitu, tapi tetap di bidang agriculture juga, cuman memang segmen marketnya beda. Jadi kalau ANS ini segmen marketnya ke petani, tapi kalau misalkan Tanimi ini dia lebih ke hobi atau orang-orang yang punya hobi berkebun dan merawat tanaman kayak gitu. Kalau boleh tahu, apa sih kak alasan kakak memilih untuk merintis usaha dengan owner dalam usaha agriculture tanaman ini kak? Ini lucu sih sebenarnya, karena awalnya tuh aku tuh bekerja di Tanimi. Waktu itu Tanimi tuh baru progresnya tuh pas aku masuk tuh masih 1% gitu, masih 1% dan aku tuh adalah karyawan pertama di Tanimi. Nah, akhirnya 3 bulan aku jalanin bisnis dan lain, aku ngelola Tanimi mulai dari A sampai Z, mulai dari konten, ya marketing, terus mulai dari ngelain customer, bahkan mulai packing sampai shipping pun itu aku sendiri yang ngelakuin. Akhirnya di 3 bulan itu mulai kelihatan tuh grow-nya. Kita pecah telur karena ada salah satu konten yang aku bikin di TikTok, itu tembus sampai 2 juta views. Yang akhirnya banyaklah orang-orang yang mulai aware soal produk Tani ini. Gitu. Iya, mungkin aku lupa mention. Jadi kalau Tanimi ini adalah bisnis yang emang fokusnya tuh di online gitu. Baik itu sales dan branding marketingnya. Jadi kita full online, belum ada offline. Kalau dari awal terbentuknya Tanimi sampai sekarang, ada berapa sih jumlah karyawan yang kakak punya? Dulu aku sendirian ya, karena semakin grow-nya Tanimi, akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya aku membutuhkan tim. Dan sekarang udah ada 6 orang. Total ada 6 orang timku. Karena memang Tanimi ini sangat lean sekali timnya. Jadi ya sisanya untuk kebutuhan lain kayak advertising dan lain-lain kita pakai outsourcing, kita pakai agensi kayak gitu. Tapi untuk tim internal, tim yang benar-benar ininya nih, ini ada 6 orang. Selama ini, strategi marketing seperti apa yang sudah Tanimi gunakan dan berapa pencapaian penjualan terendah sampai dengan tertinggi dari awal merintis sampai dengan sekarang yang pernah Tanimi capai? Jadi awalnya tuh, waktu aku awal merintis itu kita fokus di organic marketing. Pertama, bikin video. Udah pasti, karena kita pertama mulai itu merintis tuh di TikTok sebenarnya. Kita bikin video TikTok, bikin konten, dan lain-lain. Yang akhirnya dari sana, karena orang banyak yang aware, dan akhirnya orang banyak belanja, dan banyak testimoni juga, social proof. Pencapaian tuh pernah sampai puluhan juta waktu di awal-awal, di tahun pertama. Nah, tapi setelah itu, kita scale up. Kita pengen nge-reach banyak orang, kita pengen nge-reach market lain, dengan cara advertising, TikTok ads, terus Meta ads juga. Terus kita juga masuk ke KOL dan afiliator. Itu kita bisa sampai omset tuh ratusan juta sih di tahun kedua.
gitu. Jadi kalau bisa dibilang lumayan cepat, mungkin ini lumayan cepat ya growth. Kalau boleh tahu, apa saja sih Kak tantangan atau kesulitan yang pernah Kakak dan tim Tanimi hadapi sampai saat ini? Karena seperti yang aku bilang, bisnis kita itu fokus di online. Jadi kita terlalu rely sama fitur, sama platform yang nggak bisa kita kontrol. Kayak kemarin, itu TikTok kan dihapus. Terus kayak kita pernah tuh ada beberapa masalah, ada beberapa isu yang ada di platformnya yang kita nggak bisa kontrol, dan ya udah itu akan berimbas ke omset itu sendiri gitu. Itu sih sebenarnya kesulitannya karena kita terlalu rely sama platform yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi mungkin ini sedikit saran nih ya, kalau misalkan punya bisnis lebih baik punya rumah sendiri, mungkin bisa menciptakan website atau menciptakan komunitas yang emang bisa kita atur dan yang mungkin itu inline sama kita. Nah, sekarang kan TikTok Shop sudah kembali lagi ya Kak. Apa sih plan yang sudah dipersiapkan Tanimi dalam kembalinya TikTok Shop ini? Karena TikTok udah balik lagi, kita harus perkuat konten nih. Karena sebelumnya sebenarnya sebelum si TikTok buka lagi tuh, aku udah fokus kita tuh lebih ke organik. Kita lebih banyak bikin video TikTok. Kita lebih sering live untuk cari audiens. Walaupun mungkin nggak akan terjadi penjualan karena si keranjang kuning kan hilang. Gitu. Jadi nanti ketika udah ada audiens yang baru, dan ketika TikTok Shop balik kayak sekarang, itu bakal lebih mudah. Karena polanya udah ada. Kita tinggal kasih kayak konten-konten yang lebih ke bottom funnel lah gitu. Terus juga selain itu, aku udah mulai lagi nge-reach afiliator-afiliator buat kerja sama bareng Tanimi gitu. Jadi kita nggak akan cuma fokus di VT dan di live doang yang organik Tanimi aja, tapi kita fokus untuk cari afiliator, terus kita kerja sama bareng KOL, dan sekarang kemarin nih pas mulai buka itu udah mulai ngotak-ngatik iklan lagi untuk kita aktifin TikTok Ads-nya. Apa sih Kak keunggulan produk dari yang Tanimi punya dibandingkan dengan kompetitor lain? Bisnis agriculture ini termasuk blue ocean ya, bisa dibilang. Jadi nggak terlalu banyak pemainnya, setahu aku gitu. Nggak terlalu banyak pemainnya, nggak kayak skincare, nggak kayak fashion dan lain-lain. Cuman tetap kan bisnis itu harus punya USP, harus punya unique value point. Nah, untuk Tanimi, apa sih unique value point yang Tanimi punya? Kita tuh karena segmen market kita ini lebih cari orang-orang yang emang punya hobi tanaman, dan mostly orang-orang yang punya hobi tanaman itu ternyata perempuan, Tanimi itu perempuan, dan mereka tuh ada yang bekerja juga, jadi nggak cuma ibu rumah tangga aja, pasti punya kesibukan lain. Jadi akhirnya kita menciptakan suatu produk yang praktis gitu. Kalau misalkan bisa dibandingkan, Tanimi itu hanya satu-satunya produk yang aku tahu yang kompetitor nggak punya, yang pupuknya tuh sangat praktis karena tinggal langsung pakai. Kayak tinggal semprot-semprot, spray-spray aja. Itu ada salah satu produk kita, itu produk hero kita juga yang udah fit di market, namanya Power Nutri Spray Bunga dan Buah. Tinggal semprot-semprot aja. Yang mana produk pupuk lain itu biasanya harus dicampurin dulu sama air, harus kayak gimana pemakaiannya. Sedangkan kalau Tanimi itu cukup kayak semprot-semprot aja, dan itu sangat-sangat praktis dan effortless banget, memudahkan orang-orang yang punya hobi berkebun walaupun mereka punya kesibukan yang lain gitu. Ya, untuk sebagian orang yang awam dalam dunia agriculture, tetapi ingin memulai untuk mempunyai hobi tanam menanam, apakah ada program yang Tanimi punya yang bisa membantu mereka? Yes, kemarin tuh kita baru bikin suatu brand activation offline. Kita tuh walaupun secara sales dan marketing itu fokus di online, tapi kita bikin nih aktivasi branding di offline buat ngajak orang-orang nih, terutama anak-anak muda, buat ngajak mereka untuk mulai suka dan mulai ayo kita nanam bareng gitu, ayo kita berkebun bareng. Kita tuh ngadain di bulan Oktober kemarin, namanya Plant Day gitu. Acaranya tuh berkebun bareng, nanem sambil painting pot.
Mungkin bisa cek sih nanti di highlightnya Instagram kita di tanimi.id. Acaranya seru banget, terus kayak sharing-sharing gitu sama para expertise tentang expertise tanaman hias. Waktu itu kita ambil sih materinya tanaman hias, jadi kayak pengen ayo ngajakin orang-orang mulai suka buat merawat tanaman gitu kan. Itu kan kegiatan yang positif juga ya gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih planning yang Tanimi punya untuk kedepannya? Visi Tanimi ke depannya, aku pengen Tanimi itu selain lebih banyak dikenal oleh orang lain, aku pengen Tanimi itu punya impact yang bagus juga. Jadi kayak aku pengen menggerakkan, aku pengen bikin hype lagi tren merawat tanaman. Mungkin kalau kamu tahu waktu COVID-19 kemarin tuh banyak banget kan tren tuh orang-orang pada suka merawat tanaman hias. Nah, aku pengen itu tuh mulai diaktifin lagi. Kita mulai hype lagi nih. Gak cuman saat COVID doang, tapi merawat tanaman tuh bisa jadi habit kita gitu. Bisa jadi hobi yang emang kita jalanin terus-menerus kayak gitu. Terus kalau secara bisnis juga aku pengen ke depannya Tanimi itu mulai masuk ke startup yang ada sentuhan tech-nya. Mungkin ke depannya mungkin kita bisa ciptain kayak aplikasi yang bisa memudahkan orang untuk merawat tanaman, kayak gitu, konsultasi tentang tanaman dan ya lain-lain. Pokoknya memudahkan orang-orang yang punya hobi berkebun. Oke Kak, makasih banyak udah sharing dengan saya. Semoga Tanimi makin sukses ke depannya. Amin, kamu juga ya. Thank you juga. Ya. Nah, jadi itu teman-teman, hasil wawancara dengan Kak Fitria Lestari, CEO dari Tanimi. Semoga informasi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita menjadi seorang pengusaha ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.